Sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng di sebelah kanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Anwar Maulana. Pada video kesempatan kali ini di tahun baru ya, di tahun 2022, bulan Januari tanggal 2. Kebetulan hari ini kita buat konten lanjutan dari tutorial sebelumnya yang pernah tertunda. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai cara membuat CRUD dengan database-nya, itu menggunakan Google Spreadsheet di Codular. Pada video sebelumnya ya, pada dua video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara meng-create dan meread data gitu. Nah, projectnya mungkin teman-teman bisa lihat di channel YouTube saja, atau di video ini pun saya coba perlihatkan dulu hasil yang kemarin di video-video sebelumnya. Nah, ini untuk tampilan yang kemarin pernah kita buat ya, di mana ada 4 buah text box, yaitu ID pengguna, nama pengguna, user, dan password. Nah, data ini nantinya akan disimpan ke dalam sebuah spreadsheet. Nah, ini spreadsheetnya teman-teman bisa lihat di tab pertama dengan nama user ya. Ini adanya di Google Doc ya, atau Google Spreadsheet lah ya. Ini contohnya saya tambahkan ID penggunanya, misalkan Surya, ID penggunanya P-006, nama penggunanya Surya, username-nya misalkan Isur, passwordnya 12345. Jika sudah, kita klik simpan, maka nanti akan muncul juga di bagian spreadsheet-nya jika berhasil ya. Nah, ini datanya sudah hilang, harusnya masuk, cuman di spreadsheet belum ada perubahan. Kita refresh dulu ya. Oke, belum masuk. Kita coba lagi. P-007, nama pengguna Surya, Isur 12345. Kita simpan. Nah, sini tidak ada notif ataupun pesan berhasil disimpan. Oh, ini kebetulan muncul ya. Harusnya tadi ada notif, cuman di spreadsheet ini kalau teman-teman lihat di sebelah kanan dia muncul. Jadi kurang lebih seperti itu prosesnya, dari mulai menyimpan sampai dengan nanti menampilkan datanya di sini di bawah, dilihat data ya. Nanti data-data yang ada di sini kita panggil ke dalam sebuah list view seperti ini ya. Untuk tampilan di list view-nya sebenarnya itu balik lagi ke cara teman-teman ya, mengcustom list view-nya seperti apa nantinya. Kalau ini saya cuma dipisahkan menggunakan tanda garis, atau separatornya menggunakan garis. Oke, hari ini kita lanjutkan untuk mengupdate datanya ya. Jadi dari list view ini prosesnya nanti kita akan pilih salah satu data ya, kemudian nanti kita lakukan update dari data yang kita pilih ya. Nah, langkah pertama seperti biasa, silahkan teman-teman buka Codularnya, lanjutan yang pernah teman-teman buat. Bagi yang baru mengikuti tutorialnya, silahkan pelajari dulu video pertama dan keduanya terlebih dahulu. Oke, buka di screen 2 ya. Kita buka di screen 2 karena screen 1 tidak ada perubahan. Di screen 2 di sini kita akan tambah dulu komponen, karena di video sebelumnya kita hanya memasukkan list view sama web. Nah, di sini kita akan menambahkan komponen namanya notif. Ini fungsinya untuk memunculkan pesan ya. Kemudian buka blok kodenya. Di blok kode ini kita panggil set list view 1.selection ya. When bukan set ya. When list view 1. long click bukan selection ya. Jadi ketika list view 1 ini diklik ya, yang tadi yang di menu yang muncul di sini, ketika kita klik agak lama, maka dia akan memanggil sebuah pesan ya. So dialog, nah, akan memanggil sebuah pesan seperti ini. Pesannya misalkan
apakah Anda yakin ingin merubah data tersebut? Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya titelnya informasi. Di bawahnya kita duplikat saja ini edit. Satu lagi kita masukkan button delete ya. Jadi button satunya edit, button 2 nya delete. Yang delete nya nanti kita akan bahas di video berikutnya sebetulnya ya, cuman ya kita buat dulu tampilannya ya, supaya nanti kita tinggal memprosesnya saja. Nah, di sini kita masukkan perintah ya, when notifier after choosing ya, ketika si pesannya setelah dipilih. Ini kalau teman-teman tidak bisa mengetik perintahnya, teman-teman cari di masing-masing komponennya. Misalkan list view 1 carinya di list view, notif carinya di notif gitu ya. Kemudian kasih percabangan if. Nah, if itu ada di mana? Ada di bagian kontrol ya. Sebenarnya lebih gampang kita ketik ya, dibanding kita harus cari satu-satu gitu, karena geser-geser lama. Karena kalau mau diketik ya tinggal ketik saja, ketik, nggak ada klik mana dulu, klik mana. Yang penting ininya kita posisinya ada di blok ya. Kemudian logikalnya kita masukkan sama dengan ini choosingnya, kita choice-nya kita pilih. Jika yang dipilih sama dengan edit, maka kita akan buka si screen ya. Open another screen with star value. Open another screen with star value. Kita buka screen 3. Nah, kita buka screen 3. Kemudian star value-nya kita ambil dari list view dot selection. Nah, kebetulan untuk screen 3-nya kita belum ada ya. Hanya screen 1 dan screen 2. Jadi di sini kita copy screen dulu dari screen 1 ya, karena screen 3 itu tampilannya sama dengan screen 1 sebetulnya ya. Untuk ini kita cukup sampai di sini dulu ya. Cuman di sini kita harus aktifkan juga di bagian list view, masuk ke bawah ada event properties. Nah, long clicknya ini diaktifkan ya, di enable, karena defaultnya dia tidak aktif. Kemudian masuk ke screen 1 tadi ya, terus kita copy screen. Nah, ini screen 3 namanya, kita copy. Sekarang kita sudah punya screen 3, titelnya kita rubah dulu biar tidak bingung ya. Update data pengguna, ininya juga kita ganti ubah atau update, terserah ya. Ininya kita hapus untuk button lihatnya. Oke, jika sudah, kita masuk ke blok. Ini blok yang kemarin sudah kita buat ya. Sekarang kita lanjut ke posisinya gini. Ketika kita pilih di screen 2-nya itemnya A, maka dia akan menampilkan datanya sesuai yang kita pilih nanti di screen 3 ini. Contohnya gini ya, saya tampilkan share screen-nya. Kita buka dulu screen 1. Lihat data. Nah, di sini kan ada, oke, sorry, nggak ke screen ya. Saya klik dulu screen-nya. Nah, teman-teman kalau lihat kan di screen 2 itu ada lihat data, dimana ada 7 record atau 7 data yang muncul. Nah, kalau kita klik si record ini dengan cara long click atau tahan agak lama, maka dia akan muncul pesan, apakah Anda yakin ingin merubah data tersebut ya. Ini ada pilihan delete, batal, atau edit ya. Nah, ketika kita pilih edit, maka nanti akan kebuka screen 3 dan harusnya nilainya itu langsung masuk di dalam text box ini gitu. Nah, bagaimana caranya? Kita lanjut ke pembahasannya gitu ya. Sini kita panggil dulu when screen 3 initialize
ya. Jadi ketika screen 3-nya ini dijalankan atau dibuka, maka apa yang akan terjadi ya? Yang akan terjadi ini kita buat variabel lokal. Untuk variabel kalau susah ya, nah seperti ini yang do ya, ini sialis lokal indo gitu, bisa seperti ini. Ini kita ganti data. Nah kalau teman-teman susah bikin variabel seperti ini, cari di bagian built-in variabel di sini ya. Nah, ya, yang to bukan yang do. Kemudian di sini kita masukkan get value, get star value. Nah, kenapa get star value? Karena tadi dari screen 2 ke screen 3 itu kita mengirimkan nilai ya. Nah, di screen 3 ini ketika dijalankan pertama kali atau pas dibuka, si screennya ini akan menangkap nilai yang dikirimkan oleh screen 2 sebelumnya ya. Kemudian kita set text box 1 .text textbox 1.text itu yang mana? Yang ID pengguna ya. Kalau susah carinya di sini aja, textbox 1 set textbox 1 gitu ya, banyak. Ini kita ambil dari list ya. Select list item. Kita gunakan list item. Kita pilih di sini list ya. Cari select list item. Kemudian listnya kita ambil dari data. Indeksnya ini adalah nomor urut kolomnya. Jadi data yang ditampilkan pertama itu apa? Nah, di sini karena ada 4 buah kolom, maka indeksnya pun ada 4 ya. Ini kita masukkan 1 ya. Gitu. Ini tinggal kita duplikat 3, ini jadi 2. Sorry, ini 2 ya. Duplikat lagi. Satu lagi. Duplikat lagi. Nah, ini untuk menampilkan datanya. Tapi ini belum selesai, teman-teman. Karena tadi datanya kan kalau teman-teman lihat itu masih dalam satu baris di list view-nya. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mengambil per data gitu ya. Misalkan ada paste strip 001 jajang tadi ya. Kemudian username-nya siapa, password siapa, itu kan di list view-nya dalam satu data gitu. Tapi kalau Anda ingin membuatnya dalam satu baris atau satu bagian, misalkan satu record seperti ini ya, ID saja, nama saja, user saja, itu kita harus men-splitnya sesuai dengan separator yang kita gunakan. Jadi di splitnya di mana? Di sini kita tempatkan di to ya. Di bagian teks cari split, masuk ke sini, masukkan di split get text star value. Jadi yang di split itu data yang kita terima dari screen 2 sebelumnya. Nah, yang menjadi splitnya atau pemotongnya apa atau pemisahnya, yaitu separator yang tadi tanda garis ya. Ini kebetulan kiri kanan ada spasi. Nah, jadi seperti ini kurang lebih ya. Itu untuk yang menampilkan datanya. Kita coba dulu untuk menampilkan datanya. Tertibkan dulu screen recordernya. Oke, kita balik dulu ke screen 2 ya. Balik ke screen 2. Nah, screen 2 ini kan ada banyak data ya. Misalkan kita pilih Budi, edit. Nah, maka akan muncul seperti berikut ya, teman-teman, untuk tampilannya. Oke, kita lanjut. Kalau sudah kita lanjut ke perintah simpan ya. Nah, untuk simpan di sini kita balik ke button 1 yang di screen 1 ya. Sebenarnya bukan simpan kalau di sini, itu perintahnya update ya. Apakah Anda ingin merubah? Bukan menyimpan, berarti merubah. Ini kita update atau ubah. Kemudian di bagian webnya, ininya tetap sama ya, ini cuma fungsinya yang beda. Ini fungsinya ganti jadi update. Kemudian ininya pun kita ganti jadi ubah. URL dan sebagainya itu tetap sama nantinya.
Ya, jadi itu saja yang dirubah dari yang sebelumnya pernah kita buat di video pertama dan kedua. Selanjutnya kalau sudah seperti ini, teman-teman masuk ke bagian Google Spreadsheet, kemudian pilih extension, terus pilih App Script. Ya, untuk masuk ke Google Script-nya. Nah, di sini teman-teman tambahkan script di update seperti ini. Ya, asalnya kan si codingan itu nah seperti ini kan, maka teman-teman masukkan di bawah kurung kurawal ini untuk penutup awal ya. Di sini ada ini kan fungsi ya, read. Nah di sini kita buat lagi di bawahnya untuk fungsi update. Nah tinggal edit seperti ini saja disamakan. Kalau susah nanti saya sharekan Google Script-nya supaya mudah teman-teman mempelajarinya. Jika sudah beres mengetik dan lain sebagainya, teman-teman pilih publikasikan, terapkan sebagai aplikasi web. Ya, kemudian pilih new version supaya terbaca nantinya, karena kalau menggunakan versi lama biasanya tidak akan terbaca. Kita update, tunggu updating web app ya. Oke, sudah berhasil. Oke, di sini kita tidak merubah URL-nya karena masih sama ya, ID-nya, exit-nya juga masih sama. Sekarang kita coba update. Di sini kan kita sudah punya body ya, yang tadi kita munculkan. Bodinya kita ganti jadi BBUD, bisa jadi BBUD ya. Ini di spreadsheet teman-teman bisa lihat, ini Budis username-nya. Kita ubah. Apakah yakin ingin berubah data ini? Ubah. Nah, data berhasil diupdate. Nah, ini jadi BBUD gitu ya, yang asalnya dari Budis gitu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman cara merubah atau melakukan update Google Spreadsheet melalui Kodular ya. Untuk video berikutnya kita akan membahas tentang delete ya. Jadi tetap pantau terus channel ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share jika menurut teman-teman bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang berkunjung dan ingin konsultasi, silahkan di kolom komentar. Semoga bisa saya balas semuanya, karena banyak juga komentar-komentar yang tidak terbalas ya. Jadi mohon maaf, karena bukan berarti tidak mau membalasnya, tapi karena memang waktu dan kesibukan saya yang tidak bisa update setiap saat gitu ya, untuk mengelola channel YouTube ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.